Acara ini dipersembahkan oleh Transportasi adalah urat nadi pembangunan. Namun di Jawa Timur, denyut nadi itu tak berdetak serempak. Di kota, jalan tol terbentang megah. Bus modern dengan berpendingin udara mengangkut ribuan penumpang setiap harinya. Namun di pelosok desa, jalan tanah masih menjadi satu-satunya penghubung masyarakat untuk ke pasar atau ke sekolah. Disinilah paradoks itu terasa nyata, antara kota dan desa, antara modernisasi dan keterlambatan, antara cita-cita integritas dan kenyataan di lapangan. Transportasi adalah urat nadi pembangunan. Di Jawa Timur, perkembangan transportasi bukan hanya tentang jalan raya, rel kereta, atau pelabuhan. Ia adalah kisah panjang tentang bagaimana sebuah provinsi dengan 41 juta penduduk terus bertransformasi mengikuti perubahan zaman. Dari moda tradisional seperti becak hingga jaringan transportasi modern yang kini mulai terintegrasi. Sejak era kolonial Belanda, Jawa Timur sudah menjadi pusat transportasi penting. Rel kereta api pertama di Indonesia dibangun pada tahun 1878 di jalur Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan. Hingga kini, jaringan kereta di Jawa Timur mencakup 1.399 km rel aktif, menghubungkan kota besar seperti Surabaya, Malang, Madiun, hingga Banyuwangi. Di sisi lain, jalan raya tumbuh cepat. Pada 2021, total panjang jalan provinsi mencapai 1.421 km. Sedangkan jalan kabupaten kota menembus 35.000 km menurut data dari Biro Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Transformasi juga terlihat pada sektor udara dan laut. Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo melayani lebih dari 12 juta penumpang per tahun sebelum pandemi. Sementara Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tercatat sebagai salah satu pelabuhan tersibuk di Indonesia, menangani lebih dari 3 juta teus kontainer per tahun. Data ini memperlihatkan betapa vitalnya Jawa Timur sebagai simpul perdagangan nasional maupun internasional. Namun, perkembangan transportasi darat lebih terasa di masyarakat sehari-hari. Pertumbuhan kendaraan pribadi meningkat tajam. Data BPS 2021 menunjukkan jumlah sepeda motor di Jawa Timur mencapai 16 juta unit, sementara mobil penumpang lebih dari 3 juta unit. Lonjakan ini menciptakan mobilitas tinggi tetapi juga menghadirkan tantangan baru, kemacetan, polusi, dan ketergantungan pada kendaraan pribadi. Di sisi transportasi publik, evolusi berjalan lambat namun signifikan. Angkot menjadi tulang punggung sejak dekade 1980-an. Dengan lebih dari 400 trayek di Surabaya pada masa jayanya. Tetapi seiring berjalannya waktu, angkot kehilangan pengguna karena persaingan dengan ojek daring dan kendaraan pribadi.
Pada 2019, jumlah angkot aktif tinggal 6.000 unit di Surabaya, turun lebih dari setengah dibanding awal 2000-an. Meski begitu, inovasi terus bermunculan. Pada 2018, Kota Surabaya meluncurkan Surabaya Bus, bus kota dengan sistem pembayaran botol plastik. Inisiatif ini bukan sekedar transportasi, tetapi juga kampanye lingkungan. Tahun 2022, pemerintah provinsi meresmikan Transjatim Koridor 1. Rute Sidoarjo, Surabaya, Gresik. Dengan armada modern berpendingin udara, tarif terjangkau, dan sistem pembayaran non-tunai, ini menjadi tonggak baru bagi perkembangan transportasi publik di Jawa Timur. Jadi ini adalah perubahan besar yang dicanangkan oleh Ibu Gubernur, Ibu Dr. Khofifah Indar Parawansa dalam memberikan peningkatan keselamatan kepada warganya. Jadi yang sekarang ini pemerintah kurang optimum untuk hadir, di era Ibu Gubernur, Ibu Dr. Haja Khofifah Indar Parawansa itu hadir public transport untuk melayani masyarakat. Jadi untuk merealisasi Jatim Akses, Nawabakti Satya Ibu Gubernur yang keempat. Jadi ini betul-betul dikonkretkan oleh Ibu dengan layanan Transjatim. Jadi Transjatim itu adalah memberikan layanan public transport yang tepat waktu, aman, nyaman, terjangkau. Karena apa? Karena Jawa Timur ini tingkat kecelakaan lalu lintas angkutan daratnya tertinggi. Ya kan pernah dulu 13 orang data dari Ditlantas Polda itu tiap hari meninggal. Nah, itu 78%-nya itu dari pengemudi kendaraan sepeda motor R2. Nah, kalau ini tidak difasilitasi oleh public transport yang aman, maka pengendara sepeda motor akan terus bertambah dan potensi kecelakaan akan terus meningkat. Nah, inilah harapannya supaya public transport terutama di gerbang Kertasusila ini dulu, Transjatim bisa memberikan layanan yang berkeselamatan bagi masyarakat Jawa Timur, supaya tidak naik sepeda motor lagi, ya kan, Mbak, supaya naik angkutan umum, supaya diantar oleh Transjatim dari halte sampai ke rumah dengan selamat. Kita ke depan, kita harus sudah punya Provinsi Jawa Timur. Ini satu-satunya provinsi yang punya dokumen SUMP, Sustainable Urban Mobility Plan. Jadi itu bantuan Jerman, KEW, itu terkait masalah master plan public transport, penyediaan public transport di Jawa Timur. Ke depan, Jawa Timur ingin sejajar dengan kota-kota Jakarta, seperti Jakarta, bahkan di dunia. Ini sudah tergambar di dalam dokumen SUMP, Sustainable Urban Mobility Plan itu. Seluruh pelayanan public transport di Surabaya Raya. Nanti tahun 2027, insya Allah akan dibangun kereta listrik, bantuan Jerman, 5,4 triliun. Jadi ini awal reformasi pelayanan yang luar biasa terhadap public transport. Kita nanti Transjatim menyesuaikan daripada bangunan proyek strategi nasional terkait public transport, kereta listrik, yang mungkin nanti koridor 1 akan dibangun 2027. Mudah-mudahan nanti ada 3 koridor. Ini dibantu Jerman insya Allah, mudah-mudahan. Dan UK, Inggris akan bantu dengan LRT. LRT nanti juga ada beberapa koridor. Nanti yang pertama prioritasnya adalah mungkin Gubeng, Wonokromo, Waru, kemudian sampai ke Juanda. Ya, sekarang dari koridor 1, 19 Agustus 2022, itu di-launching oleh Bu Gubernur di kota kecil Porong, Sidoarjo. Sampai sekarang, penggunanya sudah 13.800 per hari. Kalau per tahun sudah hampir 4,7 juta. Nah, kondisi seperti itu, pertanyaannya sekarang. Masyarakat yang pengguna Transjatim, waktu-waktu yang lalu pakai apa? Ya kan? Jadi 13.800 orang per hari itu menggunakan Transjatim, mulai koridor 1 sampai koridor 7 kemarin. Dan bisa
memberikan PAD untuk Jawa Timur sekitar 23 miliar. 23 miliar. Walaupun subsidi kita masih lebih banyak, tetapi subsidi itu tidak semata-mata menjadi cash money PAD, tetapi bisa menjadi penurunan angka kecelakaan di koridor itu. Di koridor 1 penurunannya sudah 9%. Ini data dari Lantas Polda. Kemudian penurunan kemacetan lalu lintas, penurunan emisi gas buang, pertumbuhan ekonomi di koridor yang dilayani. Itu semua adalah keuntungan abstrak akibat layanan daripada Transjatim yang menaikkan PDRB Jawa Timur. Nah, Surabaya Bus, ini bicara Surabaya Bus ya. Surabaya Bus secara teknis, secara aplikasi sudah jadi satu dengan Transjatim. Jadi kalau kita aplikasi Transjatim Ajaib 201 itu kalau kita download di dalamnya sudah ada Surabaya Bus, sudah. Jadi bis Surabaya Bus tertampil dalam satu Android. Cuman ada kendala finansialnya, masih kita terus berusaha untuk bisa satu pembayaran masyarakat Jawa Timur bisa beralih dari Transjatim ke Surabaya Bus. Ini yang terus kita gagas supaya bisa tidak ini bayar lagi, nah, tidak. Tapi dengan kereta komuter Indonesia sudah jadi satu. Jadi kita integrasi secara finansial dengan Surabaya Bus masih dalam proses komunikasi terus. Masyarakat, pesan kami kepada masyarakat Jawa Timur, naiklah bis Transjatim. Transjatim ini sebuah keberpihakan Ibu Gubernur untuk menyediakan public transport yang aman, nyaman, terjangkau, tepat waktu. Karena apa? Ibu Gubernur sayang sama masyarakat Gerbang Kertasusila, masyarakat Jawa Timur, sehingga jangan sampai mereka menggunakan sepeda motor sehingga potensi terjadi kecelakaan di jalan raya. Ibu Gubernur tidak mau itu terjadi. Makanya disediakan Transjatim dan mohon seluruh masyarakat naiklah Transjatim yang murah, aman, terjangkau dan berkeselamatan. Jika melihat peta lebih luas, perkembangan transportasi Jawa Timur tidak bisa dilepaskan dari konsep Gerbang Kertosusila. Wilayah metropolitan yang meliputi Surabaya, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo, dan Lamongan. Kawasan ini menjadi motor ekonomi dengan kontribusi kurang lebih 25% PDRB Jawa Timur. Mobilitas antar kota di kawasan ini mencapai 1,8 juta perjalanan per hari. Angka ini menunjukkan betapa pentingnya transportasi yang efisien. Perkembangan transportasi di Jawa Timur adalah perjalanan panjang. Dari rel pertama era kolonial, lonjakan kendaraan bermotor, hingga inovasi bus modern hari ini. Semua perubahan ini menegaskan satu hal. Transportasi adalah tulang punggung pembangunan. Namun, di balik kemajuan itu, muncul pertanyaan besar. Mampukah sistem yang ada saat ini menjawab tantangan mobilitas masa depan? Jawa Timur, provinsi dengan populasi lebih dari 41 juta jiwa, menyimpan paradoks pembangunan. Di satu sisi, kota-kota besar seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik tumbuh menjadi pusat industri dan perdagangan modern. Namun di sisi lain, desa-desa di pelosok, dari Situbondo hingga Pacitan, masih bergulat dengan persoalan infrastruktur dasar.
air bersih yang sulit diakses, jalan yang rusak parah, hingga listrik yang belum stabil. Pertanyaannya, bagaimana mungkin sebuah provinsi yang menyumbang 14% PDB nasional masih menyisakan ketimpangan infrastruktur yang begitu lebar? Ketika bicara soal transportasi, Jawa Timur menghadirkan dua wajah yang bertolak belakang. Wajah pertama adalah gemerlap jalan tol Trans Jawa yang melintasi provinsi ini, mempersingkat Surabaya-Jakarta menjadi hanya 10 jam perjalanan darat. Wajah kedua adalah ribuan kilometer jalan kabupaten dan desa yang rusak, becek saat hujan, dan berdebu di musim kemarau. Data Dinas PU Bina Marga mencatat dari 47 km jalan provinsi dan kabupaten, lebih dari 10.000 km berada dalam kondisi rusak sedang hingga berat. Itu berarti hampir seperempat jaringan jalan masih menyulitkan mobilitas warganya. Beberapa wilayah di Jawa Timur memiliki akses jalan berkelok sempit, memperlambat distribusi logistik dan layanan kesehatan. Padahal transportasi adalah urat nadi pembangunan ekonomi. Jika jalan di pedesaan hancur, maka harga gabah, jagung, atau hasil kebun melonjak tinggi karena biaya angkut yang mahal. Bahkan, menurut penelitian Universitas Brawijaya, ketidakmerataan kualitas jalan ini berkontribusi langsung pada kesenjangan harga pangan antar wilayah hingga 18%. Bandara dan pelabuhan memang hadir, tetapi hanya bisa dirasakan sebagian wilayah. Sementara bagi desa terpencil, jalan tanah yang rusak berarti keterisolasian yang nyata. Oke, kalau kaitannya dengan jalan, ini kan menjadi PR kita bersama. Tidak hanya kita bicara provinsi, tapi kita juga melibatkan Kementerian Pusat. Kita juga melibatkan pemerintah daerah, kabupaten, dan kota. Jadi ketika masih ada beberapa jalan yang secara teknis mungkin tidak atau kurang layak, ini menjadi PR kita bersama untuk kita selesaikan bersama-sama. Yang perlu digarisbawahi bahwa nomenklatur terkait dengan jalan, ini ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan pemerintah daerah, kabupaten atau kota, di mana pengampunya berbeda-beda, gitu Mbak. Nah, kalau jalan desa, sama seperti yang tadi saya sampaikan di awal, jalan desa ini kan ada pengampunya sendiri ya, dari pemerintah desa, kemudian jalan provinsi, kita ada ketentuan juga yang mengatur jalan yang kemudian menjadi tanggung jawabnya provinsi maupun pusat. Kalau kita paham sekali bahwa di desa ini masih ada sedikit ketimpangan lah ya, jalan yang kurang layak untuk dilalui. Seperti yang kita ketahui bersama, proses penganggarannya pasti di desa, melalui dana desa, maupun ada beberapa hal yang kemudian bisa kita supporting gitu kan, melalui anggaran provinsi dengan hibah ke desa. Jadi kalau disampaikan bahwa ada semacam ketimpangan, tentunya pemerintah memang perlu berkolaborasi, mana yang menjadi skala prioritas untuk diperbaiki. Tapi sekali lagi anggaran ini sudah ada plottingnya masing-masing, tapi sinergitas sebuah keharusan untuk dilakukan. Jadi transportasi supaya menjangkau di pelosok desa di Provinsi Jawa Timur ini kan yang saat ini lagi digandrungi dan insya Allah memberikan manfaat buat banyak orang adalah Transjatim. Transjatim ini sudah ada 6 koridor, memang kita ketahui bersama masih di seputaran gerbang Kertosusila, dan sebentar lagi ada launching untuk
koridor 7 yang berada di masih gerbang Kertasusila termasuk Lamongan besok tanggal 7 itu launching. Tapi kita berharap ke depannya dan insya Allah tahun ini juga akan mulai melebar, tidak hanya di gerbang Kertasusila tapi sudah di Malang Raya. Ada koridor 8 yang insya Allah nanti di akhir tahun sekitaran bulan November itu akan launching koridor 8 untuk Malang Raya. Dan ini juga kita berupaya mendorong bersama-sama Dinas Perhubungan untuk membuka koridor-koridor lain di seluruh Bakorwil maupun ex-karisidenan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Artinya Trans Jatim ini harapannya bisa menjamah di seluruh wilayah yang ada di Jawa Timur. Nah, kita juga nanti tetap berkolaborasi atau berkoordinasi dengan penyelenggara moda transportasi yang ada di kabupaten kota. Harapannya mereka bisa menjadi bagian untuk menjadi feeder menuju di Trans Jatim. Yang ada di Jawa Timur saat ini lagi kita gagas, Mbak. Kita gagas penyelenggaraan transportasi publik terintegrasi. Saat ini perda yang ada di Jawa Timur terkait dengan transportasi masih terkait dengan tarif, kemudian terkait dengan pengangkutan barang, terkait dengan pajak kendaraan bermotor. Kita masih belum spesifik menyentuh aturan atau regulasi terkait dengan penyelenggaraan transportasi secara umum. Ini lagi digagas sama Komisi D, perda usulan DPRD. Insya Allah tahun ini bisa kita optimalkan, semoga bisa terlaksana maksimum November. Sama seperti yang tadi disampaikan panjenengan bahwa infrastruktur ini menjadi problem bersama. Ada banyak sekali jalan, khususnya jalan yang tingkat kabupaten maupun desa ya Mbak ya, yang kemudian perlu diperbaiki, perlu dilakukan perhatian khusus dari pemerintah daerah maupun pemerintah daerah, dan beberapa hal kita yang ada di provinsi juga aware untuk itu. Jadi memang kaitannya dengan jalan, biayanya sangat mahal, infrastruktur ini mahal. Maka apa yang sudah dikerjakan bersama oleh pemerintah ini harapannya masyarakat juga bisa sama-sama menjaga. Kalau untuk transportasi, alhamdulillah dengan Trans Jatim yang saat ini berjalan, ini setidaknya sudah menyelesaikan ada sekitar 22.000 penumpang Mbak ya tiap hari dengan 6 koridor ini. Artinya kalau kita kalikan dalam 1 tahun itu nanti bisa hampir 10 juta orang ini kalau sampai koridor 8 yang berkendara dengan menggunakan Trans Jatim. Artinya itu bisa menekan angka kecelakaan, kemudian bisa juga menekan biaya operasional masyarakat ketika menggunakan jasa transportasi. Jawa Timur telah melangkah jauh, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Dari Surabaya yang sibuk hingga desa kecil di pelosok Jawa Timur, dari tol modern hingga jalan berlumpur, infrastruktur akan selalu menjadi cermin. Sejauh mana pembangunan benar-benar adil untuk semua dan perjalanan menuju pemerataan itu masih terus berlangsung. Jantung Jawa Timur, denyut mobilitas jutaan orang berpacu setiap hari. Terminal Purabaya menampung lebih dari 120.000 penumpang per hari. Stasiun Gubeng melayani lebih dari 45.000 penumpang harian. Dan ruas jalan tol Waru Sidoarjo mencatat 90.000 kendaraan melintas setiap hari. Semuanya menggambarkan betapa vitalnya transportasi bagi provinsi berpenduduk 41 juta jiwa ini. Namun selama bertahun-tahun,
sistem transportasi Jawa Timur berdiri sendiri-sendiri. Bus tidak terhubung dengan kereta. Angkot tidak selaras dengan jadwal kapal penyeberangan. Dan integrasi antar moda lebih sering tinggal wacana. Pertanyaan pentingnya, kapan gagasan transportasi terintegrasi benar-benar dimulai? Sejarah mencatat, ide integrasi moda transportasi bukanlah hal baru di Jawa Timur. Sejak era kolonial Belanda, Surabaya pernah memiliki tram listrik yang menghubungkan kawasan pelabuhan Tanjung Perak dengan pusat kota hingga Wonokromo. Tahun 1910-an, jaringan kereta api perkotaan menghubungkan kota-kota satelit dengan Surabaya. Namun, seiring pertumbuhan kendaraan pribadi dan kebijakan transportasi yang lebih berpihak pada jalan raya, tram pun dihapus pada 1970-an. Sejak itu, Jawa Timur kehilangan peluang emas membangun sistem transportasi massal yang saling terhubung. Era modern menghadirkan tantangan baru, lonjakan urbanisasi, pertumbuhan ekonomi, dan ledakan populasi kendaraan bermotor membuat gagasan integrasi moda kembali mencuat. Pada awal 2000-an, pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Kementerian Perhubungan mulai membahas kebutuhan transportasi massal terintegrasi di kawasan metropolitan Gerbang Kertosusila, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Wilayah ini menampung lebih dari 20 juta jiwa, hampir setengah populasi provinsi. Tahun 2018 menjadi tonggak penting. Pemerintah Kota Surabaya meluncurkan Surabaya Bus, sistem bus rapid transit perkotaan yang berbeda. Tidak hanya menghadirkan armada modern dengan jalur khusus, Surabaya Bus memperkenalkan sistem pembayaran unik, botol plastik bekas sebagai tiket perjalanan. Program ini bukan sekedar transportasi, tetapi juga gerakan lingkungan. Dari titik inilah konsep integrasi mulai terasa. Halte bus dirancang dekat dengan stasiun kereta. Akses ke terminal diperpendek dan digitalisasi layanan diperkenalkan. Meski awalnya hanya mencakup beberapa koridor, Surabaya Bus menandai babak baru. Transportasi publik sebagai bagian dari gaya hidup kota. Pada 2020, rata-rata 15.000 penumpang per hari menggunakan Surabaya Bus. Angka ini terus tumbuh hingga 2023 dengan tambahan armada dan koridor baru. Program ini menjadi laboratorium integrasi transportasi di Jawa Timur. Bagaimana bus, kereta, dan angkot bisa disambungkan dengan pendekatan inovatif. Gagasan transportasi terintegrasi Jawa Timur tidak bisa lepas dari dukungan pemerintah pusat. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperluas layanan KA komuter di kawasan Gerbang Kertosusila. Kini, rute Surabaya Sidoarjo Mojokerto, Surabaya Lamongan, dan Surabaya Gresik mulai terkoneksi dengan pola perjalanan harian pekerja. Data 2023 mencatat lebih dari 70.000 penumpang per hari menggunakan kereta api komuter di Jawa Timur. Namun masalah kembali muncul. Stasiun-stasiun kereta belum terintegrasi optimal dengan halte bus atau terminal angkot. Penumpang masih harus berjalan jauh atau naik ojek untuk melanjutkan perjalanan. Sejak 2020, pemerintah pusat mendorong integrasi sistem tiket. Konsep single payment berbasis kartu atau aplikasi mulai diuji coba.
Meski belum sempurna, langkah ini menjadi pintu masuk menuju transportasi yang saling terhubung. Jawa Timur disebut-sebut akan mengikuti jejak Jakarta dengan program Jaklindo, namun dengan karakteristik tersendiri sesuai kebutuhan wilayah. Awal dimulainya pembangunan transportasi terintegrasi Jawa Timur tidak hanya lahir dari proyek kecil, tetapi juga dari dokumen besar. Rencana Tata Ruang Wilayah 2021 hingga 2041. Dokumen ini dengan jelas menyebutkan integrasi moda transportasi sebagai prioritas utama pembangunan. Membangun sistem transportasi terpadu yang mencakup darat, laut, dan udara, serta mendukung konektivitas kawasan metropolitan dengan hinterland pedesaan. Master Plan Transportasi Jawa Timur yang disusun pada 2022 mengusulkan pembangunan jaringan Light Rail Transit atau LRT Surabaya Sidoarjo, penguatan sistem BRT di Gerbang Kertosusila, revitalisasi terminal tipe A, dan integrasi digital tiket antar moda. DPRD Provinsi Jawa Timur kemudian mendukung rencana ini melalui Perda Transportasi 2022 yang menegaskan pentingnya sinergi provinsi, kabupaten, dan kota dalam membangun sistem terhubung. Dari sinilah pembangunan transportasi terintegrasi benar-benar mendapatkan pijakan hukum. Ya, saya belum dapat laporan secara detail terkait dengan perda transportasi ini. Tetapi memang ini perlu ada revisi-revisi terkait dengan perda transportasi ini dengan perkembangan wilayah yang mungkin hari ini akan berbeda jauh dengan 10 tahun yang lalu atau 5 tahun aja sudah berbeda sekali. Kita bisa lihat bagaimana nanti kalau Surabaya, Pasuruan, Probolinggo sampai Banyuwangi sudah menjadi kawasan yang bisa dilalui lewat tol, ada beberapa daerah yang akan mati itunya usaha UMKM-nya, seperti di daerah Pasir Putih, di daerah Probolinggo yang dulu ada rawon nguling dan sebagainya, itu sekarang sudah hampir tidak terlewati itu. Nah, bagaimana pemerintah memberikan kepastian terhadap pengusaha-pengusaha yang khas-khas daripada daerah itu bisa ambil bagian yang ada di rest area, sehingga orang yang bepergian, yang dia punya hobi makan di rawon nguling misalkan, dia tidak lagi susah-susah cari, dia di rest area ada. Begitu juga di tempat-tempat lain yang mempunyai khas, misalkan ada tape Bondowoso dan sebagainya, itu harus. Nah, transportasi yang diatur di Provinsi Jawa Timur itu saya tidak tahu persis, yang jelas bahwa antar kabupaten kota itu dulu ada terminal yang menseleksi. Sekarang jangankan terminal, kita dari Surabaya ke Jakarta aja enggak lewati terminal sama sekali. Iya enggak? Begitu juga kita akan ke Bali misalnya atau ke Banyuwangi sekarang. Itu hampir sekarang sudah enggak melewati terminal sama sekali. Bagaimana bisa ngontrol transportasi terhadap apa yang terjadi di masing-masing kabupaten kota? Tentu ini harus ada revisi dan penyempurnaan terhadap perda tentang transportasi. Saya tidak tahu persis seperti apa yang diatur pada tahun-tahun sebelum adanya tol yang sudah sambung antar kabupaten kota. Kalau transportasi yang terintegrasi itu yaitu tadi darat, udara, laut, itu harus jadi satu itunya, aturan perdanya itu, supaya
potensi daripada Jawa Timur itu tidak hanya sekedar di jalan atau di terminal darat, tetapi di terminal laut, terminal udara, semua itu bisa terintegrasi. Nah kita kalau misalkan ya, orang turun dari pesawat, dia kalau mau ke Malang, dia itu harus kemana? Tujuan yang harus kalau dia mau ke Madiun, dia mana? Kita punya yang namanya Bungurasi. Tapi bandara ke Bungurasi ini tidak terintegrasi. Misalkan ya ada bis pariwisata atau bis apa yang disiapkan oleh pemerintah di bandara sana menuju ke sini. Jika orang kalau mau kemana saja dia harus naik bis ini kemudian ke Bungurasi kan gitu ya. Begitu yang dari Perak mau kemana dia? Bungurasi. Dari Perak ada transportasi yang sudah terintegrasi dengan Bungurasi kan. Awal dimulainya pembangunan transportasi terintegrasi di Jawa Timur bukanlah sebuah kebetulan. Ia lahir dari sejarah panjang. Dari tram kolonial hingga bus modern berbasis plastik. Ia bertumbuh dari kebutuhan masyarakat. Dari jalan macet hingga kereta penuh sesak. Dan kini ia menemukan pijakan hukum dan dukungan politik yang lebih jelas. Jalan menuju transportasi terintegrasi masih panjang, tetapi langkah pertama sudah diambil. Dari Surabaya hingga pelosok Madura, dari Gresik hingga Pacitan, harapan itu mulai menemukan bentuknya. Setiap kebijakan publik tidak lahir dalam ruang hampa. Transportasi terintegrasi di Jawa Timur pun demikian. Di balik rencana besar dan pembangunan fisik, ada proses politik yang panjang, ada perdebatan, ada kompromi. Semua itu berpusat di gedung ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. Bagaimana peran DPRD Jatim membentuk arah pembangunan transportasi terintegrasi? DPRD Jawa Timur memiliki 120 anggota tersebar dalam 5 komisi yang masing-masing mengawasi bidang tertentu. Transportasi dan infrastruktur berada dalam lingkup Komisi D. Disinilah berbagai usulan, kritik, dan dukungan untuk program transportasi terintegrasi diperdebatkan. Kewenangan DPRD tidak hanya menyetujui anggaran, tetapi juga merumuskan peraturan daerah, mengawasi implementasi, dan memastikan suara rakyat terwakili. Dalam konteks transportasi, DPRD berperan ganda, legislator sekaligus pengawas. Setiap usulan proyek dari pengadaan bus, pembangunan halte, hingga penyusunan master plan LRT Surabaya Sidoarjo tidak bisa berjalan tanpa restu DPRD. Karena itu, dukungan politik menjadi kunci utama. Tahun 2022 menjadi tonggak penting. DPRD Provinsi Jawa Timur mengesahkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan transportasi. Dalam perda itu, integrasi moda disebut sebagai prioritas. Tidak mudah melahirkan perda tersebut. Perdebatan berlangsung panjang. Sebagian anggota dewan menyoroti besarnya anggaran yang dibutuhkan. Fraksi lain menekankan pentingnya keadilan. Jangan hanya Surabaya dan sekitarnya yang diuntungkan, sementara daerah-daerah lain tertinggal.
Akhirnya, melalui serangkaian sidang dan rapat kerja dengan Dinas Perhubungan, Raperda Transportasi disepakati. Perda ini menjadi dasar hukum pengembangan transportasi terintegrasi Jawa Timur. Untuk pertama kalinya, ada regulasi yang mengikat bahwa pembangunan transportasi harus mempertimbangkan konektivitas antar moda, efisiensi anggaran, dan keberlanjutan lingkungan. Memang kenyataannya di lapangan sering terlambat. Ya, kita sebagai anggota dewan selalu memberi sinyal kepada Dinas Perhubungan supaya kondisi itu diperbaiki dengan baik. Karena itu menyangkut pelayanan publik. Iya, betul. Sehingga pelayanan publik itu bisa terrealisasi dengan baik jika pelayanan itu menjadi ideal. Kalau lambat itu kan kenyataannya di lapangan gimana lambat itu. Beberapa waktu lalu kemarin kita nih rapat dengan Dishub ya, membicarakan perda sebenarnya, perda transportasi terintegrasi yang belum rampung-rampung. Salah satunya mengenai yang disampaikan tadi itu. Nah, perda itu bisa membantu sebenarnya untuk Dishub supaya pelayanan transportasi itu menjadi ideal, dan insya Allah perda transportasi terintegrasi itu bisa selesai. Kemarin teman-teman merencanakan di November ini bisa masuk di paripurna, tapi setelah ditanya bisa lewat dari 2025, dari 2026 mungkin bisa lanjut. 2026. saya itu proyek transportasi itu kan menyangkut seperti ini. Kalau di Komisi D itu infrastruktur jalan itu termasuk di transportasi. Yang bangun itu kan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Setelah bangun baru diserahkan ke Dishub. Dishub itu melaksanakan bagaimana transportasi berjalan rampung. Kemudian kalau ada kesalahan, tabrakan dan lain-lain ada di kepolisian. Jadi satu objek itu ada 3 instansi yang menangani persoalan transportasi. Nah, kadang ini tidak connect nih. Tiga instansi ini kadang ya dari pembangunan jalannya belum rampung, kemudian di sini belum selesai juga. Nah, 3 instansi ini sebenarnya kalau duduk masalah transportasi itu menjadi nyaman sebenarnya. Kalau 3 instansi ini, karena objeknya satu, diurus 3, terutama di Dishub itu. Saya lihat beberapa halte yang ada di Kota Surabaya, di Jawa Timur ini, tidak menampakkan pelayanan yang prima. Tidak menampakkan ya, sekedar untuk ngiup angin hujan aja. Bagaimana halte dibuat supaya orang itu nyaman, kemudian begitu ada busnya langsung bisa masuk dengan nyaman. Kritik terhadap dari publik itu juga termasuk kritik kepada Dewan sebenarnya. Karena satu kesatuan dinas pemerintahan itu ada dinasnya, kemudian di Dewannya itu ada pengawasannya. Tapi eksekutornya itu kan ada di Dishub. Saya ingin mengajak sebenarnya Dishub, Dewan, dan si pengkritik duduk bareng. Sehingga terpecahkan persoalan yang apa yang dikritik mereka. Dan itu harus diambil, keputusannya harus diambil, jangan cuma dicatat. Jangan cuma didengar aja ya, Pak? Jangan cuma didengar, jangan cuma dicatat. Sehingga begitu mereka itu diajak duduk bareng, terpuaskan mereka. Kritikannya itu terpuaskan. Dan tindak lanjutnya itu bisa dilihat nanti pada berikutnya. Nah, kalau ada orang mau gabung dengan DPRD, pihak luar DPRD, senang sekali, ada yang bantu marahin juga dia. Jadi silakan nanti kita ajak atau bersurat bagaimana kita Komisi D itu dengan pintu terbuka sangat mengharapkan itu. Belum melihat secara full saya.
Beda dengan yang Jakarta ya. Kalau yang Jakarta itu kayaknya full dikelola oleh swasta. Kalau di Jawa Timur? Kalau di Jawa Timur masih dikelola oleh dinas. Oh. Belum berani menyerahkan kepada pihak swasta, saya tidak tahu apa alasannya. Jangankan itu ya, beberapa waktu lalu saya menyarankan jalur bis Trans Jatim itu harus punya jalur sendiri. Jangan campur dengan jalur yang ada sekarang. Seperti jalur Jakarta itu kan ada jalur sendiri, sehingga orang kalau mau berangkat sudah memperkirakan waktu dia. Saya berangkat jam sekian, sampai jam sekian, karena dia punya jalur sendiri, tidak terhambat apapun dia. Sebenarnya ini masih menarik ya, masih lebih baik dari sebelumnya. Masalah kurang efektif, ya, tapi masih lebih baik dari sebelumnya. Sebelum ada Trans Jatim, masih itu. Tapi kurang efektifnya iya. Karena kolektifnya itu banyak keluhan masih dari masyarakat pengguna angkutan umum itu. Keluhannya masih banyak yang diterima oleh teman-teman kita di sini. Jadi untuk menjadi efektif, ya salah satu-satunya memperbaiki apa yang kurang. Contoh tadi yang saya sarankan itu jalur. Jalur halte itu harus diperbaiki dengan baik. DPRD bukan hanya menyetujui, tetapi juga mengawasi. Beberapa kali Komisi D DPRD Jawa Timur melayangkan kritik keras terhadap lambannya pembangunan halte integrasi, rendahnya kualitas layanan bus, dan ketidaksiapan digitalisasi tiket. Pengawasan DPRD membuat pemerintah provinsi harus lebih transparan, sekaligus memberi tekanan agar target integrasi tidak sekedar retorika. Di sisi lain, DPRD juga sering menjadi penyalur aspirasi warga. Kritik dari mahasiswa, komunitas pesepeda, dan sopir angkot masuk melalui reses anggota dewan. Semua itu membentuk mosaik penting yang harus diakomodasi dalam kebijakan transportasi. Biasanya Wirawiri sama Surabaya bis, tapi paling sering Wirawiri. Menurut aku sebenarnya transportasi di Surabaya itu ketinggalan sih daripada yang lain. Apalagi Surabaya kan kota metropolitan kedua di Indonesia, dan keluarnya kan baru-baru ini, belum yang lama banget gitu. Kalau Jogja kan udah dari lama banget. Nah, kalau Surabaya ini baru-baru ini, jadi terus menurut aku itu masih mahal juga ya. Kalau di Jogja kan 3.000, aku pernah naik itu 3.000. Kalau itu bisa berlaku sampai kapan aja, kecuali kita udah keluar dari haltenya itu baru bayar lagi. Harapan kedepannya untuk transportasi di Surabaya gimana? Diperluas aja sih rutenya, kayak masuk ke desa-desa gitu, sama kayak ditambahin lebih banyak lagi. Kalau aku sih biasanya naik ini yang SB yang merah, terus juga aku kadang naik Transmanji sama naik Wirawiri. Menurut Mbak sendiri transportasi di Surabaya itu? Kalau menurut aku sih udah cukup baik ya, apalagi kayak ngebantu aku buat yang pelajar ini buat ngehemat dana pulang. Tapi yang kurang itu kayak kurang banyak sih, jadi kayak kita tuh nunggu lama, terus juga desek-desekan. Harapannya apa untuk transportasi di Jawa Timur ke depannya? Kalau aku sih lebih berharap
ada lebih banyak, terus juga rutenya ditambahin, jadi biar apa bisa masuk ke dalam daerah-daerah yang nggak ada ini. Biasanya naik wirawiri. Ya, kalau bus ya kadang bus Surabaya bus itu. Kalau itu melihat transportasi di Surabaya dan di Jawa Timur itu gimana? Sekarang bagus, Mbak. Lebih enak, lebih meringankan saya lah. Biasanya kan saya naik sepeda motor, kadang capek kan. Tapi kalau ada transportasi umum kayak gini lebih enak saya. Menghilangkan capek. Harapan kedepannya apa nih? Harap kedepannya semoga fasilitasnya diperbarui, kayak armadanya bisa ditambah lagi. Kadang kan kalau pagi banyak yang antri gitu loh, Mbak. Setelah bertahun-tahun perencanaan, pembangunan, dan proses negosiasi, kini masyarakat Jawa Timur mulai bisa merasakan hasil dari transportasi terintegrasi. Tidak hanya berupa kemudahan bepergian dari satu titik ke titik lain, melainkan juga manfaat ekonomi, sosial, hingga lingkungan. Inilah fase penting. Bagaimana sistem ini memberi nilai tambah nyata dan proyeksi keuntungan di masa depan. Manfaat pertama yang langsung terasa adalah penghematan waktu tempuh. Studi Dishub Jawa Timur pada 2023 menunjukkan penggunaan koridor Transjatim dapat memotong rata-rata 25-40 menit perjalanan Surabaya-Sidoarjo dibandingkan kendaraan pribadi pada jam sibuk. Hal ini berarti perjalanan di kawasan Gerbang Kertosusila lebih efisien 30 menit saja. Maka terdapat tambahan produktivitas setara 900.000 jam kerja per hari. Selain efisiensi waktu, sistem terintegrasi juga menurunkan biaya transportasi rumah tangga. Data BPS 2022 menunjukkan rata-rata pengeluaran transportasi di Jawa Timur mencapai 14% dari total pengeluaran keluarga urban. Dengan tarif BRT yang lebih murah dan sistem tiket terintegrasi, biaya ini diprediksi turun menjadi 10%. Artinya, ada ruang tambahan penghasilan yang bisa dipakai untuk pendidikan atau kesehatan. Manfaat ketiga adalah di sektor lingkungan. Berdasarkan laporan ITDP Indonesia, jika 20% pengguna kendaraan pribadi di Surabaya beralih ke BRT dan kereta komuter, maka potensi pengurangan emisi karbon bisa mencapai 280.000 ton CO2 per tahun. Angka ini setara dengan menanam 14 juta pohon. Transportasi terintegrasi menjadi instrumen penting dalam target Net Zero Emission Indonesia 2060. Tidak kalah penting, integrasi transportasi membuka peluang besar di sektor ekonomi kreatif dan UMKM. Studi Bappenas 2020 menunjukkan bahwa setiap pembangunan simpul transportasi seperti terminal modern atau halte BRT memicu pertumbuhan usaha kecil di sekitarnya hingga 15-20%. Kedai kopi, warung makan, hingga usaha daring mendapatkan pelanggan baru dari arus penumpang. Ini bukan sekedar transportasi, tetapi juga penggerak ekonomi rakyat. Proyeksi keuntungan juga terlihat di sektor investasi dan pariwisata. Konektivitas Surabaya-Malang yang lebih cepat diperkirakan menambah jumlah kunjungan wisata domestik sebesar 1,2 juta orang per tahun. Di sisi lain, akses transportasi massal yang lebih modern meningkatkan citra kota Surabaya sebagai pusat bisnis regional. Investor menilai kehadiran transportasi terintegrasi menurunkan logistik cost yang saat ini di Jawa Timur masih berada di sekitar 23% PDB regional, lebih tinggi dari target nasional 19%.
Secara sosial, transportasi terintegrasi menjadi alat pemerataan. Buruh pabrik di Gresik bisa bekerja di Sidoarjo tanpa terbebani ongkos tinggi. Mahasiswa dari Lamongan bisa kuliah di Surabaya dengan waktu tempuh lebih singkat. Inilah yang disebut mobilitas sosial. Bukan hanya orang berpindah tempat, tetapi juga naik kelas dalam kesempatan hidup. Transportasi terintegrasi di Jawa Timur bukan sekedar proyek infrastruktur. Ia adalah investasi jangka panjang yang akan menguntungkan sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga kualitas hidup warganya. Dari satu koridor bus hingga jaringan besar kereta, angkot, dan ojek daring yang terhubung dalam satu sistem tiket elektronik, semua bisa bermuara pada satu hal: masa depan Jawa Timur yang lebih produktif, lebih hijau, dan lebih manusiawi. Transportasi bukan sekedar jalan dan kendaraan. Ia adalah tentang keadilan bergerak. Tentang bagaimana seluruh rakyat dari kota hingga desa mempunyai hak yang sama untuk mencapai tujuan. Pada akhirnya, kesuksesan tidak dinilai dari kecepatan berkendara, namun dinilai dari seberapa banyak masyarakat yang bisa bergerak bersama menuju kesejahteraan. Dan inilah perjalanan panjang membangun urat nadi transportasi di Jawa Timur. Acara ini dipersembahkan oleh